Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Mugi sedulur sedaya tansah pinaringan kasihatan lan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada pertemuan kali ini, kembali saya akan melanjutkan kisah tentang perjalanan Simbah Saridin dalam lakon Bedahing Ngeruk. Pada cerita sebelumnya, Saridin yang melanjutkan untuk topong rombang yang kedua kalinya hanyut terbawa ombak hingga kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Cirebon. Di sana, Saridin bertemu dengan Patih Cirebon yang bernama Patih Seconegoro. Saat itu, sang Patih bercerita kalau di Cirebon sedang terjadi masalah, di mana sang putri dari Sultan Cirebon sakit karena kena teluh dan tak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Dan berkat bantuan Saridin, sang putri dapat disembuhkan dan tersangka teluh serta orang yang menyebabkan ontran-ontran di Cirebon pun dapat dikalahkan. Sehingga Saridin pun akhirnya dijodohkan dengan sang putri dari Kasultanan Cirebon tersebut. Setelah kejadian ontran-ontran tersebut selesai, kini Kasultanan Cirebon kembali damai, dan tidak terasa sudah beberapa bulan Saridin tinggal di Kasultanan Cirebon. Hingga sang istri kini telah mengandung sang putra dari hasil pernikahan mereka. Hingga pada suatu saat, Saridin bersama istri menemui sang Sultan Haji untuk memohon izin melanjutkan perintah dari sang Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menjalankan topong rombang kembali sebagai penebus dosa-dosanya di masa lalu. Sebenarnya, sang Sultan sedikit keberatan dengan hal itu, karena saat itu sang putri sedang mengandung anak dari Saridin, dan alangkah baiknya jika Saridin bisa menemani sang istri hingga jabang bayi terlahir. Namun, setelah Saridin menjelaskan kepada sang Sultan dan istrinya, mereka berdua sangat memahami maksud dari Saridin, yang mana Saridin adalah sosok yang memegang teguh janji, dan dalam hal itu dilakukan Saridin bukan tanpa sebab. Namun, sebelum Saridin pergi meninggalkan Cirebon untuk melanjutkan perjalanannya topong rombang, beliau berpesan kepada sang istri dan ayah mertuanya Sultan Haji, jika mana anaknya nanti yang terlahir berkelamin perempuan, maka sang Sultan atau istrinya boleh memberi nama untuk calon sang bayi. Tapi apabila sang bayi terlahir sebagai laki-laki, maka Saridin meminta anaknya tersebut untuk diberi nama Momok Hasan Haji. Ninggalono keselamatan. Ojo nganti ana alangan semijopo sak ungkurmu ninggalake tlatah Cirebon. Mari ngono pangestu putramu kang isih ana ing kandhutan besuk yen tekaning lair. Nggih ya. Mboten namung donga wilujeng kula dhateng anak kula kapara kula badhe nilar asma. Menawi lair estri nyumagaken nanging bijing menawi lairipun bayi menika jaler kersa Kanjeng Sultan paring nami Momok Hasan Haji Kanjeng. Momok Hasan Haji. Ya dieling-eling ya nggih ya. Injih, Welinge garwamu. Muga-muga kabeh-kabeh padha selamat. Besok kapan bisa ketemu meneh? Injih, kula estokaken. Nyangoni Basuki laku. Ingkang atos-atos nggih Mas. Ya ditabah-tabahke. Injih. Donga dinonga wae. Singkat cerita, Saridin pun berpamitan kepada sang Sultan dan istri untuk melanjutkan perjalanannya. Air mata yang menetes dari pipi sang istri pun diusap halus oleh Saridin. Pelukan hangat yang sangat dalam oleh sang istri membuat hati Saridin pun bergetar, serta kecupan kecil Saridin di kening sang istri sebagai tanda perpisahan sementara mereka. Saridin pun berjanji, suatu saat nanti jika Allah menghendaki, mereka berdua pasti bertemu kembali dan dapat hidup bersama-sama lagi. Sungguh berat rasanya kaki Saridin untuk melangkah meninggalkan Kasultanan Cirebon, istri dan calon buah hatinya itu. Dan hal itu pula yang terjadi saat Saridin meninggalkan Kasultanan Palembang. Kejadian itu harus terulang untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kembali
Saridin menemukan pantai dan kembali ia melakukan topong rombang. Dengan penuh keyakinan, Saridin lagi-lagi ditemani 2 buah kelapa yang ia bawa dari padi tersebut untuk topo di tengah laut. Deburan ombak yang besar dan angin yang sangat kencang tak mampu ciutkan nyali Saridin. Hingga beberapa minggu kemudian, kelapa yang menjadi teman Saridin kala itu lambat laun kian menepi ke sebuah pantai. Benar saja, di sana sang Kanjeng Sunan Kalijogo sudah menunggu kedatangan Saridin, atau yang sang Sunan sering juga memanggilnya dengan sebutan Jangkung. Setelah sampai tepi, sang Sunan memberi salam kepada Saridin, dan Saridin pun menjawabnya. Lalu Saridin menanyakan kepada sang Sunan, di manakah ia berada saat ini. Lalu sang Sunan pun menjawab, Menika tlatah pundi lan kula kedah tumindak kados pundi Sang Guru? Yen iki mestine kalebu wewengkon ing Kraton Mataram. Inggih. Karena ing tanah Jawa iki kraton kang agung utawa Narendra kang merentahake iku mung kraton ing Mataram, yaiku Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Inggih Sang Guru. Mestine kowe ya krungu pawartane kepiye reh pranataning Kraton Mataram. Yen saka panemuku, yen kowe kepengin mbuktekake ngenani kawicaksanan utawa berbudining Sultan Agung Hanyokrokusumo, kowe bisa menyang Kraton Mataram kono. Wah, kados pundi anggen kula minangkani mangke nembe kemawon dumugi ngancik dhateng plataraning beteng kemawon, mbok menawi sampun konangan ingkang jagi kula kinten kula sampun dipun urak-urak mboten kepareng mlebet wonten ing gapura Sang Guru. Saridin. dan sang Sunan pun memerintahkan Saridin untuk bertemu dengan Sultan Mataram, yaitu Panembahan Hanyokrokusumo. Namun Saridin bingung bagaimana caranya untuk dapat bertemu dengan sang Sultan. Kalau dia terang-terangan langsung masuk ke Kasultanan, saat dia mendekati pintu gerbang, pasti para prajurit Mataram akan mengusirnya. Namun Saridin akhirnya menemukan ide untuk dapat masuk dan bertemu dengan sang Sultan. Jauh di tempat lain, tepatnya di Kasultanan Ngerum, atau sekarang lebih dikenal dengan negara Turki, sang Sultan Ngerum yang bernama Abu Korim sedang berbincang-bincang dengan ibunda dan ditemani patihnya, yaitu Johan Spree. Sang patih Johan Spree yang kala itu menyampaikan unek-uneknya, di mana sudah beberapa waktu sang Sultan memerintah Kasultanan Ngerum belum segera ingin mempunyai permaisuri yang menemaninya. Sang ibunda yang mendengar hal itu sangat sependapat dengan sang patih Johan Spree, di mana kurang patut jika seorang raja atau sultan tidak memiliki pasangan hidup atau permaisuri. Maka sang ibu meminta tolong kepada sang patih untuk membantu Sultan Abu Korim mendapatkan jodoh. Tak beberapa lama, sang patih berpamitan untuk mengambil sesuatu. Ia pun kembali menemui sang sultan. Saat itu, sang patih Johan Spree menunjukkan gambar-gambar wanita cantik dari seluruh penjuru dunia kepada sang sultan. Ada putri cantik dari negeri Sakura Jepang, lalu ada putri cantik dari negeri tirai bambu Cina, lalu juga ada gambar gadis cantik dari India, dan ada juga putri Champa dari Kamboja, dan masih banyak lagi gambar-gambar wanita cantik yang Johan Spree sodorkan kepada sang sultan. Dari kesemua gambar-gambar putri cantik itu, mata sang sultan seolah tak mau lepas dari salah satu gambar putri yang sangat cantik dan anggun, yang mengenakan kebaya dengan rambut sanggul ukel teko. Lalu sang sultan pun bertanya kepada sang patih tentang gambar putri cantik yang mengenakan kebaya tersebut. Lalu sang patih pun menjawab bahwa putri cantik itu adalah Putri Sekar Kedaton dari Mataram, putri dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menika putri saking negari Nuswantara Jawi. Menika saking pundi? Saking negari Mataram. Menika
Iki. Tanah Jawa Kakang. Oh iki tanah Jawi. Lah iki. Nek saking mriki menika nyabrang samudra. Iya Kakang. Naminipun menika ngandhapen seratanipun Iki. Kedaton Iki. negari Mentara. Iki menika putra ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo ing Mataram. Sang Sultan pun segera meminta Patih Juan Sprey untuk melamarkan Putri Sekar Kedaton untuknya. Namun, Sang Patih Juan Sprey menjawab jikalau dirinya datang ke Mataram untuk menemui Sultan Agung Hanyokro Kusumo, tentu hal itu akan sia-sia. Karena Sang Sultan Mataram tersebut tidak akan memberikan putrinya kepadanya. Lalu, Patih Juan Sprey memberi saran untuk Sang Sultan Abu Korim bahwa Sang Sultan sendirilah yang harus menculik Putri Sekar Kedaton dan dibawa pulang kembali ke Ngerum untuk dijadikan permaisuri. Jalaran ing mriko menika ing tanah Jawi. Boten badhe dipun dhawuhaken kaliyan sanes bangsa. Lah late prayoginipun? Ha nggih, kedadipun dosa. Pun colong. Nika kula utus Kakang. Dinten menika ugi kula aturi ndusta wonten Sekar Kedaton. Boten kirang prayogi. Ingkang dosa menika panjenengan dalem piyambak. Utawi kula utusan Senopati, kula pamit utusan mangke menawi klintu. Malah dumugi mriki tanpa tanja. Langkung prayogi kula nyalirani piyambak. Inggih, kan dalem piyambak kan dalem. Sing wis mresani gambare iki ora kanthi kleru to. Menawi mekaten Kanjengipun nyuwun berkah saha pangestu. Iya. Sing ati-ati. Kakang Patih Juan Sprey. Kula aturi nyiagaken titian kula. Baru kelawung. Nggih, badhe kula titi tumuju wonten ing tanah Jawi kula badhe ndusta Sekar Kedaton. Mangestuken dawuh. Paringi pangestu yo. Inggih sembah. Sultan Abu Korim pun menerima saran dari sang patih. Lalu dengan dikawal beberapa pasukan khusus Kesultanan, Sultan Abu Korim pun berangkat menuju Mataram. Sebelum sang Sultan berangkat menuju Mataram, ia menitipkan Kesultanan Ngerum kepada Patih Juan Sprey karena sang patilah satu-satunya orang yang dapat dipercaya oleh Sultan Abu Korim. Salebetipun kula nilaraken negari Ngerum Kakang, kula borongaken dhateng Kakang Juan Sprey amis badhe ing negari Ngerum. Saderengipun nang dalem sengkar saking negari Ngerum, pangestu pinang dalem ingkang kula pundi. Wis ya Kakang, didherekaken. Beberapa minggu kemudian, di Kesultanan Mataram, Putri Sekar Kedaton yang sedang ditemani oleh abdi dalam kepercayaan Kesultanan Mataram merasa gelisah. Malam itu tidak seperti malam biasanya. Ia terjaga dan sulit untuk memejamkan mata. Kemudian, sang emban mencoba menemani sang putri dengan memijit kakinya. Si emban berharap jika nanti sang putri sudah tertidur pulas, ia akan pindah ke kamarnya. Setelah kurang lebih 1 jam si emban menemani sang putri yang bersikap tidak seperti biasanya itu, ia merasa bahwa sang putri sudah tertidur pulas. Maka pelan-pelan si emban berjalan untuk meninggalkan sang putri kamarnya. Sekejap setelah emban menutup pintu dan membalikkan badan untuk ke kamarnya, terdengar suara gludak. Karena penasaran dengan suara itu, sang emban bergegas kembali membuka pintu kamar sang Putri Sekar Kedaton. Sontak saja, sang emban terkaget saat melihat pintu jendela sudah terbuka dan sang putri sudah tidak ada di tempat tidur. Emban segera berlari menuju jendela dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Benar saja, emban melihat sesosok orang tinggi besar yang membawa lari sang Putri Sekar Kedaton dan melompati pagar kaputren dengan mudahnya. Tentu saja, orang itu bukan orang biasa saja, karena pagar tembok kaputren mempunyai tinggi kurang lebih 2 kali tinggi orang dewasa. Sang emban segera melaporkan hal tersebut kepada Kanjeng Sultan Agung yang saat itu masih berbincang-bincang dengan kakak perempuannya, yaitu Retno Jinoli. Mendengar hal itu, sang Sultan memanggil Patih Parangkusumo untuk mengerahkan pasukannya untuk mencari di setiap sudut yang ada di Mataram serta menyisir pantai yang ada di sana. Aku ora nggaito yen on bakal ana lelakonan pepeteng kang kaya iki. Karangkusumo.
Kula wonten dawuh dalem. Ora ingsun nambali. Duni. Mestine sira uga wis midanget aturya Kabimban. Munjuk yen ana kedadian sing ora prayoga. Nggih. Ngono-ngono ya, Kakang. Sira wae aja wedi kangelan. Lan dawono alang kabeh para nayaka. Lacaken playune Durjana sing idra putraning Sun ninis karing daton, Kakang. Nggih, sendika nyuwun palilah dalem kula bidal. Hati-hati Kakang Pate. Setelah lari cukup jauh dari Kesultanan Mataram, akhirnya sesosok manusia tinggi besar yang membawa lari Putri Sekar Kedaton itu berhenti di tepi hutan. Di sana, sang putri diturunkan dari gendongan orang tersebut yang tak lain adalah Sultan Abu Korim. Putri Sekar Kedaton pun bertanya kepada pria tersebut, apa alasannya membawa lari dirinya dari Keraton Mataram hingga tempat itu. Kok jerakar mbok nggo apa? Sekar Kedaton. Keroyo-royo kowe tak cidro saka Taman Sari Keraton Mataram. Kowe bakal tak boyong ning negaraku kono ing negara Ngerum. Kowe bakal tak muktekake, kowe bakal tak mulyakake ngono cai. Kowe bakal tak pundhut karo tak dadake garwa Prameswari ning kerajaan Ngerum cai. Jerakar mbok pundhut garwa paungan. Sang Putri Sekar Kedaton kembali bertanya, kenapa ia tak mau baik-baik meminta kepada kedua orang tuanya, kenapa harus pakai cara diculik. Sang Sultan pun menjawab, apabila dirinya meminta baik-baik kepada sang ayah, tentu sang ayah takkan merestuinya. Beberapa saat setelah percakapan itu, sang putri kembali dibawa sang Sultan untuk menuju ke tepi pantai, naik kapal dan kembali ke Ngerum. Saat pagi tiba di Keraton Mataram, pagi itu tampak langit begitu cerah, namun tak secerah kondisi Mataram saat itu. Beberapa prajurit keraton hilir mudik keluar masuk. Tampak juga sang patih yang nampak cemas menginterogasi beberapa prajurit yang ada di Mataram yang berjaga malam tadi. Namun, di pelataran alun-alun Mataram yang bertempat tak jauh dari keraton, beberapa pria berkumpul untuk mengobrol. Datanglah Saridin yang sudah menyusun siasat untuk bisa masuk ke Kesultanan Mataram. Dan di sana pun Saridin berteriak layaknya pesulap untuk mencari perhatian orang-orang yang berada di sekitar alun-alun. Benar saja, beberapa orang yang datang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Saridin. Kemudian Saridin mengambil kelabang atau lipan dari tanah yang tak sengaja lewat di depannya. Lalu ia berkata kepada seorang pemilik ayam jago yang ayamnya kala itu dijemur di sekitar tempat itu. Saridin menantang pemilik ayam untuk mengadu ayamnya dengan kelabang yang dipegang Saridin. Pemilik ayam pun tanpa keberatan memberikan ayamnya dengan sukarela, karena si pemilik ayam sangat yakin kalau ayamnya pasti akan menang melawan kelabang tersebut. Akan tetapi, Saridin justru membuat semua orang tercengang, karena sang ayam kalah melawan kelabang yang kala itu tak mempan sedikit pun saat dipatuk oleh ayam jago tersebut. Bahkan kelabang tersebut mampu melilit leher sang ayam hingga ayam pun kalah dan mati karena gagal bernapas. Kemudian di sekitar tempat itu, Saridin menangkap tikus dan mengambil kucing liar yang ada di sana. Kemudian ia berkata kepada semua penonton yang hadir yang semakin lama semakin ramai tersebut. Bahkan beberapa prajurit pun tertarik untuk melihat tontonan gratis tersebut. Manakah yang akan menang jika kucing dan tikus ini diadu? Maka semua kompak menjawab kucing. Lalu diadulah kedua hewan tersebut dan ternyata tikuslah yang memenangkan pertarungan itu dan sang kucing lari terbirit-birit. Hal tersebut yang semakin membuat sorak-sorai penonton semakin keras hingga menarik perhatian sang patih Parangkusumo yang kala itu memberikan pengarahan pasukan untuk mencari keberadaan sang Putri Sekar Kedaton. Beberapa saat kemudian, sang patih pun mendatangi keramaian tersebut dan menemui Saridin yang saat itu sedang menjadi pusat perhatian. Melihat cara berpakaian dan baju yang dikenakan, sang patih yakin kalau orang itu bukanlah orang Mataram.
Maka Saridin pun ditanya oleh sang patih tentang asal-usulnya. Kemudian Saridin menjawab kalau dirinya berasal dari Pati. Kula Jangkung. Jangkung. Nggih, Ngarani jagung. kowe wong endi kowe? Kula tiyang Pati. Oh, Lah panjenengan? aku nerang semua pepatih ing Mataram kene. Lalu sang patih yang curiga dengan gerak-gerik Saridin yang mencurigakan, maka Saridin pun ditangkap oleh sang patih. Hal ini sebenarnya sudah ada di skenario Saridin, supaya dia dapat bertemu dengan sang sultan. Kemudian Patih Parangkusumo melaporkan penangkapan orang asing yang mencurigakan kepada Sultan Agung. Patih pun menceritakan yang terjadi di alun-alun, bahwa Saridin atau Jangkung membuat gaduh di tempat itu dengan mengadu hewan yang tidak sewajarnya, dan pertarungan pun dimenangkan oleh hewan yang tak seharusnya menang. Hal itu semakin membuat yakin sang sultan bahwa Saridin adalah salah satu orang yang berkomplot dengan para penculik Putri Sekar Kedaton. Sumedelmu ana ing wewengkon Kraton Mataram kang barengi swasana ing Kraton Mataram lagi kaliputan mendung kang ngendanu iki mesti ana sambung rapete karo ilange putriku Ninis Karing Kedaton, kowe mesti melu tawe-tawe perkara iki. Namun saat Saridin dituduh, Saridin pun mengelak karena dia tidak merasa bahwa dirinya yang menculik putri sang sultan, dan Saridin pun bersedia membuktikan dan mempertemukan sang sultan dengan penculik jika memang sang sultan mau. Mendengar hal itu, Sultan Agung pun menerima tawaran Saridin untuk dipertemukan dengan sang penculik. Dan sang sultan pun bertanya kepada Saridin, siapakah yang sesungguhnya menculik sang putri. Saridin pun menjawab bahwa yang sudah menculik Putri Sekar Kedaton adalah Sultan Abu Korim, sang sultan dari negeri Ngerum atau Turki. Ingkang mendhet boten kula, neng kula saged manggihaken mangke Kanjeng Sultan. Jangkung, kula aja gumampang kowe matur nuwun pisan. Akeh para narapraja sing dipandhegani karo Narangkasuma. Ora ana sing padha bisa nglacak layune para Durjana sing nyidra Yuswan, ya nyidra putraku. Wasa ngono. Kowe cuman teko munjuk yen bakal bisa ngaturake wong sing nyidra marang putriku Ninis Karing Kedaton. Tenan apa, Mila mekaten Kanjeng Sultan. Kanthi waton betahipun rak ingkang putra kondur utawi wangsul wonten ing asta dalem Kanjeng Sultan, nanging babar pisan kula mboten nyidra utawi mboten damel onar wonten ing Kasultanan Mataram Kanjeng Sultan. Yen atur unjukmu sing ngono ngersane ingsun iki mula panten bener lan bisa ingsun percaya. Ingsun mundhut keterangan. Inggih. Pawongan saka ngendi sing kumawane nyidra marang putriku Ninis Karing Kedaton? Saking Ngerum. Mendengar jawaban dari Saridin, sang sultan pun memerintahkan sang patih untuk mengirimkan pasukan ke Ngerum. Namun sebelum sang patih mengumpulkan pasukan, Saridin mencegahnya dan kembali mengatakan kepada sang sultan jikalau yang harus membawa pulang sang putri adalah sultan sendiri, karena Sultan Mataramlah nanti yang akan melawan Sultan Ngerum. Lan nggawa wadyabala sing gamben-gamben pinangka mbiyong nglakoni lho, Kakang. Mangke rumiyin Kanjeng Sultan kepareng kula munjuk. Ana apa, Cak? Rumaos kula menawi utusan inggih Narapraja Sandan kados kirang prayogi bebasan uyah kecemplunging segara Kanjeng Sultan. Kowe nyepelekake karo nuwun sewu sampun kawastanan kula ngina dhateng prajurit utawi ingkang gambeng-gambeng wonten ing Kasultanan Mataram. Jaran Sultan Ngerum menika nggih lipat sanget. Dados upami ngersakaken tedhakan wonten ing Ngerum sampun ngantos Narapraja kapara ngersa dalem piyambak ingkang kepareng engkar wonten ing Ngerum Kanjeng Sultan. Ingsun pribadi sing kudu tedhak ana ing Ngerum. Inggih jalaran sak mboten-mbotenipun Sultan mono
mungsuhe kudu padha sultane. Ngaten Kanjeng Sultan. Kaya ngono. Nggih, ya. Maka berangkatlah sang sultan yang didampingi beberapa pasukan khusus Kasultanan beserta sang patih menuju ke tepi pantai untuk segera berlayar ke Ngerum. Lagi-lagi, di sini Saridin menyampaikan kalau yang pergi ke Ngerum hanya Saridin dan sang sultan. Apakah kapal sebesar itu dinaiki hanya untuk mereka berdua? Lalu Saridin pun menjawab, mereka berdua ke Ngerum tidak menggunakan kapal. Namun Saridin memberikan sang sultan 1 lembar daun jati. Sang sultan pun semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh Saridin. Mana mungkin 1 lembar daun jati mampu dinaiki di atas air. Dumados mekaten menika nersa dalem sampun ngantos nuwun Kanjeng Sultan sedaya menika kersanipun ingkang damel besar. Aku iki ora mimpi to, Cak. Mboten. Kula Panjenengan kasunyatan. Kelakon iki kasunyatan. inggih. Tuhu mustika ninjang. Kebasan Sangol Empat Seprapat bisa. Kowe bisa gawe pengiran merah sing banget nggumunake saklawase urip aku jenate meningi lagi kelakon. Ya. Kandel kapitayan kuman. Nuwun. Nah, saiki ngono. Nggih. Kabeh iku pamalayan. Ayo, wong barengan. Monggo. Saiki nitih lembarane godhong jati iki supaya kegancangan tumeka ning mergo. Nuwun sewu kula tak ingkang wonten ngajeng nersa dalem wonten mikir. Iya sangku iki. Monggo dipun mengiti. Saat sang sultan tengah berpikir, Saridin meloncat ke laut dan berdiri di atas daun jati tersebut. Sungguh, seumur hidup sang sultan baru kali ini melihat ada orang yang bisa menaiki daun jati di atas air. Lalu sang sultan pun mencoba seperti apa yang telah dilakukan oleh Saridin. Benar saja, tubuh sang sultan pun tidak tenggelam, walaupun ia berdiri di atas daun jati tersebut. Dengan penuh keyakinan dan memohon doa kepada Yang Maha Kuasa, Sultan Agung dan Saridin pun berangkat dari Mataram menuju Ngerum dengan menggunakan daun jati. Di tempat lain, tepatnya di Kasultanan Ngerum, sepeninggal Sultan Abu Qorim ke tanah Jawa atau ke Mataram, Kasultanan Ngerum dikudeta oleh Sang Patih Johan Sprey. Ia mengambil alih kekuasaan Kasultanan Ngerum sepenuhnya karena ia yakin bahwa Sultan Abu Qorim tak akan pernah kembali ke Ngerum. Karena ia tahu bahwa Sultan Agung tak akan membiarkannya begitu saja, namun ia juga memerintahkan kepada Sang Patih serta pasukannya untuk menangkap Sultan Abu Qorim seandainya Sang Sultan berhasil lolos dan kembali ke Ngerum. Benar saja, beberapa waktu kemudian, kembalilah Sang Sultan Abu Qorim bersama Putri Sekar Kedaton ke istana Ngerum. Ia sangat kaget mendapatkan perlakuan yang tak sewajarnya oleh pasukan istana yang berjaga di luar. Dan saat ia masuk ke istana, ia pun kaget bahwa singgasananya telah diduduki oleh Sang Patih Johan Sprey. Terjadilah perdebatan antara Sang Sultan Abu Qorim dan Johan Sprey. Apa Abu Qorim? Duh, karepmu ki piye to, Jas? Apa kowe iki wuru? Apa kowe pancen lali ngono ki? Aku ora mendem. Ulat kok panyawangmu. Pancen tak sengaja Abu Qorim. Ndak sengaja kowe tak rangket. Kowe wong kang cubluk, kowe wong kang landhep dengkul. Johan Sprey. Mbok menawa kowe tak aranono kowe iki lali. Kowe pangkling karo aku rak sesembahanmu to, Aku tan. Biyen kowe sesembah aku. Ning kene aku saiki kok kendarat kaya ngene. Kalungguamu saiki dadi Narapidana. Dadi tetelukanku. Lho, luputku apa, Luputmu wis ora ndadak tok rembug. Aku nek kowe kudu leren anggonmu dadi sultan oneng Praja Ngerum. Saiki aku sing kenti dadi sultan oneng Ngerum. Secane aku oneng tanah Jawa kok jarak. Kok loro pake
iki. Yen aku mati ing tanah Jawa, kowe duwe milik kawibahan ing Rum kuwi kok kuwasani. Lah ngono to, Ora teteng ngaling-aling sabab kowe wong kang ora mawas diri. Pakaryaning praja Rum kang kados kringet dudu kowe Abu Korim. Nanging Tuan Supri ingkang dadi bauning praja Rum. Lalu Johan Spree memerintahkan kepada patih yang baru untuk menangkap Abu Korim dan memenjarakannya, dan membiarkan Putri Sekar Kedaton tetap di tempatnya. Kemudian, sang Sultan baru Johan Spree meminta Putri Sekar Kedaton untuk menjadi permaisurinya, mendampingi Johan Spree. Namun, sang putri menolaknya, dan dipanggillah emban abdi dalam Kasultanan Ngerum untuk mengantarkan sang putri ke kamar tamu untuk beristirahat, dan berpesan kepada sang emban untuk selalu mengawasi Putri Sekar Kedaton. Di tempat lain, di bibir pantai Ngerum, Saritin dan Sultan Agung telah tiba di Ngerum. Sang Sultan Agung lagi-lagi dibuat kagum oleh Saritin, di mana jarak antara Mataram dan Ngerum sangatlah jauh, dan harusnya mereka tempuh dengan perjalanan berminggu-minggu. Namun, hanya dengan waktu beberapa hari saja, mereka sudah sampai ke Ngerum. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan Saritin dengan kesaktiannya. Sesampainya di sana, Saritin dan Sultan Agung mulai menyusun siasat untuk dapat bertemu dengan Sultan Ngerum dan sang putri, di mana Saritin dan Sultan Agung nanti saat di Ngerum akan berpura-pura sebagai orang yang mencari belalang. Dan Sultan Agung diminta untuk berganti pakaian sewajarnya seperti yang Saritin kenakan, dan mengubah namanya Sultan Agung menjadi Jamil. Nah, reling saiki wis tumekono ing wewengkon Ngerum. Inggih. Mongko aku wis metuhu apa sing dadi pamrayogamu. Pengagemku wis tak lukar. Aku nyandang nganggo kaya dene wong sudra sing padha karo kowe. Inggih, inggih. Banjur piye pamrayogamu? Inggih. Menika sampun Kanjeng Sultan keladu ing penampi senajan menika bebasan nesta nanging utama kangge nentremaken negari. Heeh. Mangke menawi pinanggih kalian tetiang ing Kasultanan Ngerum, syukur bagi Narapraja, mangke saenipun nggih sampun basan dinasan kalian kula Kanjeng Sultan. Ya kaya ngene iki. Inggih, kowe ya aja basa karo aku ya tetep ngoko kaya ngene. Menawi wonten mriki kula tasih pekewet. Nanging mangke menawi kapirsan dening sanes, kula tetep nuwun sewu badhe ngoko kalian penyian dalem Kanjeng Sultan. Upama kliwata kowe ngoko karo aku, batinku rila kok jangkar. Sebab aku ngerti seni-seni atimu. Inggih, nanging kula tetep ndodokaken raos sing batos kula Kanjeng Sultan. Matur nuwun yen kowe isih ngergani marang wibawanku nggonku jumeneng ratu ning kraton iki. Ya, rene iki wis tekan wewengkon ing Ngerum, mongko adring penggalihku sak kepengin nemokake ana ing ngendi papan padunungane putriku Nini Sekaring Kedaton. Anjur aku kudu laku sing kaya ngapa, Cak? Inggih, saenipun sampun kesesa njujuk wonten ing Kasultanan, monggo sami leledang wonten ing alun-alun utawi ing ora-ora Ngerum. Iya, mangke reka-reka pados walang. Wondene mangke menawi konangan kalian priyantun ing Kasultanan Ngerum, nanging nggih kersa Kanjeng Sultan muwuh kula menika kakang, kula nguwuh di kalian Kanjeng Sultan. Iya, mekaten kemawon. Lalu kemudian mereka berdua mulai menjalankan aksinya, yaitu mencari belalang di sekitar Kasultanan Ngerum. Aksinya tersebut dibuntuti oleh sang patih Kasultanan Ngerum yang tak sengaja bertemu dengan mereka berdua. Melihat tinggi badan, warna kulit, pakaian yang dikenakan, sang patih yakin kalau mereka berdua bukan orang asli dari Ngerum. Lalu bertanyalah patih Ngerum kepada Saritin dan Sultan Agung dari mana mereka berasal. Saritin pun menjawab kalau mereka berdua dari tanah Jawa, tepatnya Mataram. Lalu kembali sang patih bertanya, apa kepentingan mereka datang ke Ngerum?
Saridin pun menjawab mereka mencari belalang untuk makanan burung sang Sultan Mataram, di mana Mataram saat itu sedang musim kemarau, sehingga sulit untuk mencari belalang. Wong loro, kene. Tak takoni dene. Kowe jenengmu sapa? Kowe kok ngendi? Aku wong tanah Jawa aku. Loh, tanah Jawa? Terus jenengmu? Jangkung. Tanah Jawa. Iya, Kamu tanah Jawa tekan ning rum kiat Jawa. ada. Jenengmu Jangkung. Iya. Aku siji sama kayak kancamu kok. Nggih, mang tekeni piyambak wonten Meneng ae. Kula adhinipun Kakang Jangkung, putin nami kula Jamil. Oh, jenengmu Jamil. Nggih. Jangkung Jamil. Tanah Jawa niki rak larang udan. Suket-suket do mati. Lah kutu-kutu niku nggih kathah sing do mati. Lah wonten tiyang kondo nek ngerum niku kathah. Lah niki nyatane nggih kathah. Nah, lah ngaten niku. Wis yo, kowe pokoke kowe golek walang iki mengko dhisik. Nggih. Ngerum pancen oke. Golek oh. Nanging aku tak takon. Kowe golek walang kuwi arep mbok nggo apa? Kangge makani manuke Kanjeng Sultan Mataram. Kangge pakan manuke Kanjeng Sultan Mataram. Lho kok Wis genah aku iki wis kojur. Patih kok jak omongan karo wong edan cilaka. Lho ya mulane nggih ampun ngomong, pun nang mriko sampean keliling kula tak golek walang. Aku golek walang mungar kanggo pakan manuk. Lah nggih. Arek ra cucuk tomu mlaku iki terus pirang dina suwene golek walang. Nggih mlaku niku kanten anut butuhe sedina nggih sedina, butuhe seminggu nggih seminggu. Semakin tak habis pikir, sang patih mendengar jawaban dari Saridin bahwa jauh-jauh mereka dari Mataram hingga Ngerum hanya untuk mencari belalang. Takut mereka berbuat tidak baik di Ngerum, sang patih pun mengusir mereka berdua. Namun, Saridin meminta kepada si patih untuk dipertemukan dengan sang Sultan Ngerum Abu Korim supaya dia dapat meminta izin untuk mencari belalang. Dan sang patih pun menjawab kalau Sultan Ngerum sekarang sedang berada di penjara dan Sultan yang sekarang adalah Sultan Johanspray, dan sang patih tetap mengusir mereka berdua. Namun, Jangkung dan Jamil tetap tidak mau untuk pergi dari Ngerum. Lalu sang patih memukul Saridin. Namun, ketika hendak memukul Jamil atau Sultan Agung, kesaktian Saridin, sang patih dibuat berjalan berputar dan pergi meninggalkan Saridin dan Sultan Agung. Setelah mengetahui bahwa Sultan Abu Korim yang dicarinya sedang ada di penjara, Saridin dan Sultan Agung kembali untuk menyusun siasat untuk tetap menemui Sultan Abu Korim di penjara. Dengan kesaktian Saridin, semua pasukan yang berjaga di penjara seolah disirep, tidak mengetahui Saridin dan Sultan Agung lewat di depan mereka. Dan berhasillah Saridin menemukan penjara tempat Sultan Abu Korim berada. Dengan menggunakan baju yang dipakai Saridin, disabetlah pintu penjara itu pun dan hancur berkeping-keping. Sultan Abu Korim pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Saridin. Hanya dengan baju ia dapat menghancurkan pintu penjara. Dan berterima kasihlah sang Sultan Abu Korim kepada Saridin yang telah membantu membebaskannya. Tak hanya itu, setelah mereka bertiga berkenalan dan bercengkrama satu sama lain, selanjutnya sang Sultan Abu Korim diminta untuk mengumpulkan kekuatan pasukan yang masih loyal untuk melawan Patih Johanspray. Alhasil, Sultan Abu Korim, Saridin dan Sultan Agung dapat menembus istana dan bertemu dengan Johanspray. Dan terjadilah adu mulut dan perang urat saraf antara Sultan Abu Korim dan Johanspray. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara Saridin dan Johanspray. Karena peperangan yang tak sebanding, Johanspray pun akhirnya tewas saat melawan Saridin. Dan kembalilah Kesultanan Ngerum ke tangan sang Sultan Abu Korim. Akhirnya, setelah semuanya tenang, Saridin dan Sultan Agung mengungkapkan siapa sejatinya mereka berdua dan apa tujuannya sampai datang Ngerum. Tak lain adalah membawa kembali Putri Sekar Kedaton ke Mataram. Saat sang Sultan Abu Korim mengetahui bahwa yang datang adalah ayah dari Sekar Kedaton atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Abu Korim pun meminta maaf
dan berterima kasih atas semua yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lalu dipertemukan kembali Putri Sekar Kedaton dengan sang ayahanda. Selain mengucapkan terima kasih, sang Sultan Ngerum, Sultan Abu Korim, berjanji bahwa Kesultanan Ngerum dan Mataram adalah saudara. Dan sebelum kembali pulang, Saridin pun mendapat sertifikat gelar Syekh dari Kesultanan Ngerum. Sehingga seperti kita kenal saat ini, Saridin bergelar Syekh Jangkung. Jamil, aku njaluk tulung ya Jamil. Dosa lan luputku mungging negara Mataram tawa nengersane Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gini aku wani calon tangan sepisan nyolong Kanjeng Putri Dalem ya Sekaring Kedaton. Aku nuwake untran-untran aku songaran. Gedhe cilik aku nantang-nantang panguwasaning Sultan Agung Hanyokrokusumo. Iki aku rumangsa dosa lan luput. Ing atase aku tumindak luput nanging piwalese aku malah ditulungi. Dadi cetha yen Sultan Agung Hanyokrokusumo wong kang luhur bebudene. Mula kanthi aku kepengin bakal nelakake sakabeh dosa luputku supaya aku pinaring ana pangapura. Aku njaluk tulung iki sowana lan aturna nang ngersa dalem ya Jamil. Tenane kowe iki wis tau ngerti apa durung? Durung karo ingkang sinuwun panembahan Sultan Agung Pandhita Hanyokrokusumo ing Kraton Mataram. Durung ngono. Durung ngerti. Upama kowe tak wene ngerti gelem. Loh. Wah. Yo gelem banget kene aku ora gelem pancen wis tak butuhake ne. Yen pancen kowe gelem sawangen. Yo aku iki penembahan Sultan Agung Pandhita Hanyokrokusumo. Panjenengan tuh Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yo aku aku nyuwun pangapura. Aku nyuwun pangapura. Aku patenono monggo. Lho, upama penjanar maten aku masrahke jiwa ragaku pati utawa uripku. Awit aku rumangsane luput dening panguwasa panjenengan dalem Kanjeng Sultan Hanyokrokusumo. Aku ana ing negaraku Mataram kono dudu Alguju. Dudu wong sing tukang mateni. Selagine wong sing wis kadunungan luput ana ngresaku, ya tak paringi pidana paukuman sing murwat marang dosa kaluputan. Ngono, ngerti? Wis cukup ngerti. Lah mula kanthi iki aku ya wong salah sawijining wong kang luput. Kanthi iki pidana apa sangesa panjenengan Kanjeng Sultan? Upamane aku dianggep mungsuh diraku siji bangsa karo panjenengan, aku dipatenono monggo nyawaku. Aku ora duwe wewenang matrape pidana paukuman marang kowe, jer kowe iki duwe panguwasa ning kerajaan. Dadi malah kepara kabeh kaluputamu kuwi ayo pinunggal semene wae. Panjenengan kersa nglonggarake pangapura sakabeh kaluputaku. Aku iki mbutuhake manunggaling paseduluran ing antarane negara Mataram karo ing negara Ngerum. Sing wigati tekakono ing negaramu ing kerajaan Ngerum kene mung bakal mlasah papan padunungane putriku Nini Dewi Sekaring Kedaton. Oh, iya. Nuwun sewu Kanjeng Sultan Agung. Munggo ing aku sedulur Jangkung ki gedhe labuhane. Lah kersamu kanggo menehi tandha pakurmatan aku kepengin males budi kelawan sedulur Jangkung. Iya. Jangkung glu tampan ana betuah saka Ngerum. Apa isining tulis ana ing betuah iki ora liya panjenengan wiwit dina iki wenang sesebutan Syekh. Oh. Ngono dadi pratandha wis katulis ana ing jroning buku iki. Layan Kanjeng Saka Ngerum. Sebab jeneng Syekh mono abot sanggane. Iki besok yen ana wong kang takon marang aku, buku cilik iki kena tak aturake. Kaya ngono. jenengmu Syekh Jangkung. Kemudian Saridin beserta Sang Sultan Agung serta putrinya kembali ke Mataram.
Demikian tadi kelanjutan kisah perjalanan Simbah Saridin. Simak terus perjalanan Simbah Saridin dalam episode berikutnya. Dan sebelum berpisah, tidak lupa saya mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.